Bimbingan Dharma dan Meditasi 018 membahas tentang memanfaatkan meditasi gerak. Memahami bahwa pikiran menggerakkan tubuh. Karena itu dengan tekad pikiran tertentu, tubuh kita bisa bergerak ke arah tertentu. Karena itu bisa kita manfaatkan dengan membuat tekad, misalnya melakukan meditasi gerak penyembuhan, maka tubuh kita akan bergerak melakukan penyembuhan. Awal pertama digerakkan oleh energi bawah sadar, setelah bergerak dijadikan objek meditasi, kesadaran akan masuk pada gerak. Sehingga dengan kesadaran kita bisa memperlahankan gerakan-gerakan yang muncul apabila terlalu keras dan kencang, dan bisa menghentikan setiap saat. Juga dapat kita manfaatkan untuk apa saja, misalnya untuk mencari sumber air di daerah tertentu. Cukup kita membuat tekad dengan pikiran menyatu dengan hati, mohon petunjuk di mana letak sumber air yang baik dan bermanfaat bagi penghuni rumah dengan baik. Kendorkan seluruh tubuh, maka tubuh akan bergerak, berjalan menuju di mana sumber air itu berada. Di satu titik, tubuh kita ini akan berhenti. Nah, harus dicek kebenarannya dengan menanyakan masuk ke bawah sadar, energi bawah sadar yang akan menuntun. Apakah benar di titik ini sumber airnya? Kalau tubuh tetap diam, berarti disitulah sumber airnya. Kadang-kadang tubuh itu bisa bergeser sedikit ke kanan, ke kiri, mundur atau maju. Kemudian dicek ulang lagi, apakah benar di titik ini sumber airnya. Kalau sudah tidak bergerak lagi, berarti di tempat itu. Kemudian pikiran kita bisa konsentrasi masuk ke dalam tanah. Menghitung di kedalaman berapa sumber air yang bagus itu. Kita menghitung 5 meter, 10 meter,
12 meter, 15 meter, sampai kita sudah tidak ada niat untuk menghitung lebih lanjut. Berarti di kedalaman 15 meter. Kadang-kadang pada saat konsentrasi pikiran kita masuk ke dalam tanah, menghitung misalnya sampai 10 meter, mendadak tubuh kita itu seperti terpental ke belakang. Berarti itu menabrak lapisan batu. Pada kedalaman 10 meter itu ada lapisan batu. Kita cek ulang berapa meter lapisan batu itu. Kita menghitung lapisan batu itu 1 meter. Kemudian kalau berhenti tidak ada niat menghitung lebih lanjut, berarti lapisan batu itu sekitar 1 meter. Dan biasanya sumber air itu terletak di bawah lapisan batu. Demikian pula kita bisa menggunakan denah. Misalnya kita membuat denah rumah. Nah, tangan kita yang memegang pulpen atau benda apa saja, tangan kita bisa bergerak menuju pada titik pada gambar rumah itu. Atau lebih mudahnya kita bisa membagi luas rumah itu dibagi menjadi 4. Kemudian kita bisa bertanya di mana letak sumber air itu. Kalau tangan kita menunjuk pada kotak di sebelah kiri atas, berarti di daerah itu. Kita bagi lagi menjadi 4. Nah, kita tanya lagi di sebelah mana. Kalau dia menunjuk lagi di kiri atas, berarti di daerah kiri atas itu. Kemudian di mana persisnya? Nah, tangan itu akan menunjuk misalnya di ujung kiri atas. Berarti sumber airnya di ujung depan kiri. Ya, memang untuk ketepatan dan keberhasilan metode ini diperlukan latihan. Dan pada saat itu pikiran harus berhenti. Jangan berpikir. Kalau kita berpikir, oh mungkin di belakang, maka tangan Anda akan bergerak di belakang. Jadi pikiran harus berhenti, emosi juga berhenti. Sehingga tangan itu akan bergerak benar-benar digerakkan oleh energi bawah sadar. Dan kita memahami bahwa bawah sadar kita menyimpan semua pikiran-pikiran, emosi-emosi, pengalaman-pengalaman dalam kehidupan, pengetahuan-pengetahuan yang pernah kita pelajari, yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Sehingga energi bawah sadar kita ini menyimpan banyak pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, energi negatif yang menjadi benih-benih karma buruk dan energi positif yang menjadi benih
benih karma baik di dalam yang tersimpan di bawah sadar. Begitu pula dengan pengetahuan-pengetahuan kita. Bahkan dari kehidupan lampau tersimpan di dalam bawah sadar. Sehingga seseorang sebenarnya mempunyai banyak pengetahuan di dalam bawah sadarnya. Nah, melalui meditasi, apabila kita bisa mencapai kondisi relaksasi total, kendor seluruh tubuh, kendor pikiran dan emosi, kemudian dengan konsentrasi kita bisa menghubungi bawah sadar kita dengan memasukkan pertanyaan. Bahkan bila menghadapi dilema, misalnya sebaiknya setelah lulus SMA ini saya kuliah di dalam negeri atau di luar negeri. Kuliah di dalam negeri, rasakan, nantikan jawaban di dalam bawah sadar. Atau kita langsung, bila ada dua pilihan, kuliah di Australia atau di Amerika. Ini diulang-ulang berkali-kali dan kita akan mendapatkan jawabannya, baik melalui mimpi atau pada saat bangun pagi tercetus di dalam pikiran kita, bahkan mungkin di dalam ucapan kita. Sehingga itulah jawaban. Kemudian meditasi gerak ini juga bisa di samping gerak penyembuhan, juga gerak pembersihan bawah sadar. Kemudian juga bisa untuk mendapatkan jawaban yang kita masukkan dengan perenungan ke dalam bawah sadar. Dan banyak manfaat dari meditasi gerak ini. Bahkan kita bisa melatih misalnya latihan Tai Chi. Padahal kita belum pernah ikut latihan Tai Chi. Maka tubuh kita bisa bergerak melakukan latihan Tai Chi. Walaupun pada awal adalah gerakan-gerakan yang sederhana. Karena tubuh kita belum bisa melakukan gerakan yang sulit. Tapi kalau dilatih terus, gerakan itu makin lama akan berkembang dan menjadi gerakan-gerakan yang sulit. Dan itu adalah Tai Chi kita. Jadi kita tidak meniru yang sudah ada. Ya, banyak yang lain-lain yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih. Demikian video kali ini.